Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Kemajuan pesat dialami oleh timnas Indonesia Suhan Sintayong. Apalagi dengan datangnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini menjadikan sepak bola Indonesia berasa lebih berwarna. Bahkan sejak kedatangan Erick Thohir, timnas Indonesia semakin berkembang. Masyarakat bahkan menilai bahwa Erick Thohir adalah sosok yang terbaik dibandingkan pendahulunya. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Pengamat sebut kehadiran Erick Thohir bikin timnas Indonesia cetak sejarah di Piala Asia U23 2024. Pengamat sepak bola nasional Kesit Budi Handoyo menilai kesuksesan timnas Indonesia U23 mencetak sejarah dengan lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 tak lepas dari faktor kehadiran Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kehadiran Erick Thohir selalu mendampingi dan memberi perhatian khusus ke timnas Indonesia, bahkan sekaligus menjaga relasi dengan penggawa timnas di berbagai level. Dinilai menjadi kunci kolaborasi yang berbuah dengan tradisi menang yang kerap dicetak tim merah putih di lapangan hijau. Seperti itulah pemimpin PSSI harus bersikap. Ia hadir di event-event perhatian publik yang jadi perhatian masyarakat, mendampingi langsung para pemain, pelatih, dan ofisial saat menjalani fase-fase krusial, jelas Kesit Budi Handoyo. Pengamat yang juga mantan wartawan olahraga itu menilai Erick telah berperan sebagai bapak yang baik. Erick Thohir juga dianggap bantu para pelatih dengan sekuat tenaga dalam menjalankan program kerja. Di sisi lain, Erick Thohir pun sering memberikan perhatian personal ke pemain yang jadi aktor sesungguhnya di lapangan. Pengalamannya di dunia olahraga saya rasa amat mempengaruhi dirinya bertindak, terutama dalam urusan pengelolaan unsur-unsur psikologis tim. Ia selalu pasang badan untuk Sintayong dan pelatih-pelatih timnas lainnya. Hal ini tidak bisa dilakukan sembarang orang, hanya sosok yang punya vision besar dan tipikal pemimpin pengayom yang bisa melakukannya, ungkap Budi Handoyo. Budi Handoyo atau Kesit menganggap timnas Indonesia U23 memang pantas lolos ke putaran final. Hal itu disebabkan proses persiapan bentuk tim yang solid sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari. Oleh karena itu, ia berharap kolaborasi ini harus dijaga ke depannya. Dengan situasi kondusif yang dibangun Erick Thohir, menurut dia, secara langsung publik punya keyakinan cepat atau lambat sepak bola Indonesia akan menguasai persaingan level ASEAN. Bahkan tim Indonesia bisa kemudian diperhitungkan di level Asia. Elkan Bagot ungkap perbedaan level timnas Indonesia U23 saat lawan Taiwan dan Turkmenistan. Baik timnas Indonesia U23 Elkan Bagot berbicara soal perbedaan skuad Garuda Muda dalam laga melawan Taiwan dan Turkmenistan dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024. Dengan hasil ini, Elkan Bagot mengaku senang dan puas, apalagi sejak awal skuad Garuda Muda tampil di ajang 2 tahunan ini dengan harapan bisa lolos ke putaran final. Timnas Indonesia U23 memang sukses mengalahkan 2 tim tersebut secara beruntun. Akan tetapi, timnas Indonesia U23 terlihat cukup kesulitan saat menghadapi Turkmenistan. Ini cukup ketara karena pada laga melawan Taiwan, Pratama Arhan dan kolega berhasil tampil garang dengan menang 9-0. Namun berbeda saat Elkan Bagot dan kawan-kawan menghadapi Turkmenistan. Melihat situasi ini, pemain berusia 20 tahun itu pun mengungkapkan perbedaan yang terjadi saat timnas Indonesia U23 melawan Taiwan dan Turkmenistan. Pemain klub Liga Inggris Ipswich Town tersebut mengatakan memang ada perbedaan. Dalam laga melawan Taiwan, tim merah putih memang tampil lebih baik. Walaupun Bagot menilai ada beberapa catatan karena pemain tak sering mendominasi permainan. Sedangkan untuk laga kedua melawan Turkmenistan ini ada beberapa catatan untuk timnas Indonesia. Elkan menilai bahwa timnas Indonesia U23 memang sangat terlihat tidak menguasai pertandingan. Ya, pada babak pertama kami bermain baik,
Jujur saja, tak begitu mengendalikan laga. Saya bisa bilang itu 50-50, ungkap Elkan Bagot. Meski sempat kesulitan saat melawan Turkmenistan, tetapi Elkan memastikan para pemain bisa bangkit. Hal itu cukup ketara pada babak kedua, hingga akhirnya tim Merah Putih tampil dominan dan menguasai permainan. Walaupun Elkan Bagot menyayangkan hal ini karena tim Merah Putih diprediksi seharusnya bisa menang lebih banyak dari hanya mencetak 2 gol. Elkan Bagot menceritakan bagaimana para pemain berusaha memberikan yang terbaik dan akhirnya meraih kemenangan. Ya, saya pikir begitu. Kami menekan dengan intensitas sama. Saya pikir dengan unggul 1-0 maka berikutnya pertandingan jadi lebih mudah untuk kami, ungkap Elkan Bagot.